Saudara saksi, Oma dan Opa. Tadi Opa sudah menyampaikan bahwa terlihat ada hubungan yang tidak wajar antara Ibu Bupati dan Ombas. Saya tanya ke Oma, menurut Oma ada hubungan tidak wajar tidak? Tadi dari bahasanya Opa tidak mengatakan hubungan tidak wajar. Mohon dikembalikan ke pertanyaannya tadi yang meminta. Menurut tadi tanyakan, Jadi apakah saya tadi yang tanya, setelah melihat ini perlakuan Ibu Bupati terhadap wajar atau tidak? BK, apakah ini wajar atau tidak? Langsung dia bilang tidak wajar. Jawabannya dia. Kalau Ibu mengatakan wajar, Kalau saya jawab juga tidak wajar. Oke, tidak wajar. Terima kasih. Lalu yang kedua, sebagai kepala rumah tangga, pasti ada anggaran rumah tangga. Siap. Yang pegang anggarannya itu, Saya. ya. Dari semua informasi yang ada, dari Ibu Desa, Saudara Beca menyampaikan bahwa terkesan Saudara Oma dan Opa memfasilitasi semua hubungan ini. Pada saat pembelian wine misalnya, minta uangnya kemana? Baik, biasa dikasih sama Ombas, biasa juga Oma yang minta juga uangnya Oma. Tapi Oma biasanya juga diganti uangnya sama Ombas. Oh, diganti. Jadi Iya. selama ini pembelian apa-apa pakai uangnya Iya, Ombas. Ombas iya. Oh, jadi kalau bukan pakai uang dari anggaran rumah tangga. Kalau setahu saya itu uang anggaran rujak saya tidak tahu iya. Setahu saya. Iya, makanya Iya. saya tanya ke Oma. Anggaran rujak itu apa aja? Anggaran rujak itu pada waktu saya pegang pada zaman kabaknya Pak Irfan, bahan makan minum. Makan minum, terus termasuk makan minum tamu. Makan minum tamu untuk dirujak. Untuk Kalau di dirujak. luar rujak itu bagian umum. Ombas termasuk tamu atau orang rujak? Tidak pernah saya membelanjai Ombas pakai uang rujak. Saya tanya Ombas itu tamu atau Tamu. orang rujak? Tamu. Tamu ya? Tamu. Tamu. Jadi tidak pernah sekalipun uang pembelian wine dan makan minum apa dan segala macam untuk menyuguhi Ombas itu dari uang rumah tangga? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Lalu dari semua apa yang disampaikan oleh saudara saksi Becam, Ibu Desa, ada tidak yang saudara Oma dan Opa yang tidak setuju dan yang setuju dari semua pemaparan termasuk surat-surat yang ada? Atau saudara, kalau misalnya saudara maka ya saya setuju betul semua apa yang disampaikan, atau ada yang saudara bantah kesaksiannya? Kalau untuk kesaksian dari Beta itu saya tidak bilang setuju dan tidak. Cuman kalau untuk kesaksiannya ya saya serahkan kembali ke yang bersangkutan kalau begitu kesaksiannya. Tidak, saya bertanya, benar menurut saudara atau tidak? Itu yang saya mau tahu. Menurut saudara, kan ini ada informasi berbeda antara saudara dan Becam istrinya. Jadi menurut saudara, di hotel pun di Queen itu berbeda pendapat saudara. Jadi saudara mau membantah apa yang disampaikan sama Becam. Saya tidak tahu Bu Dewan kalau ada surat dan sekitarnya itu untuk Ibu Desa itu saya tidak tahu. Loh, itu kan surat tadi disampaikan. Iya, tapi saya tidak tahu. Saya tidak bertanya baca atau tidak, tapi yang saya tanya ada penyerahan surat dari Oma ke Ibu Desa. Saya taunya itu uang bukan surat. Oke, berarti saudara tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Oh, jadi tidak pernah juga membaca surat yang ada? Tidak pernah karena di dalam amplop. Bu Di Dewan. dalam amplop. Oke. Karena saya menganggap, saya secara pribadi saya tidak tahu teman-teman, saya menganggap saudara memfasilitasi hubungan ini dengan tugas untuk menjemput dan segala macam. Yang kedua, saya mau tanya, menurut Becam dan istri, rumah itu adalah rumah Ibu Bupati. Dan saudara mengakui bahwa bukan, itu rumah saudara. Yang saya mau tanya, katanya Ibu Bupati menjanjikan boleh nanti DP-nya saya bayarin, kalau tidak mampu saya akan bantu. Dalam proses sampai itu rumah sudah lunas belum? Sudah lunas. Sudah lunas. Sertifikatnya sama saya. Oke, dalam proses itu ada tidak andil Ibu Bupati? Pada waktu itu Bupati bantu dengan DP. DP.
tinggalnya Ombas di Talasa City itu ada pasti atas sepengetahuan saudara. Saya tidak tahu. Tapi katanya biasa menjemput. Kan Opa bilang biasa jemput, kok bisa nggak tahu? Kalau untuk Jadi waktu ditinggali awal itu sama Om Bas itu saya tidak tahu. Saya tidak bertanya di tinggalnya awal, saya bertanya, saudara tahu kan bahwa dia tinggal di situ? Ini di rumah saudara loh. Iya. Ini bukan rumah Ibu Bupati, karena pengakuan saudara bahwa itu adalah rumah saudara. Ya. Saya kalau punya rumah ada orang masuk ke rumah saya, harusnya atas persetujuan saya dong. Mungkin Ibu Bupati merasa bahwa itu dia juga bagian dari rumah itu, makanya dia dengan tanpa persetujuan saudara, karena saudara nggak tahu. Berarti Om Bas masuk tanpa persetujuan saudara, ya kan? Begitu tidak? Betul tidak itu? Logika saya ya, logika berpikir saya di situ. Betul tidak? Saya punya rumah, ada orang yang tinggalin, ditambah ada becam dan istri juga tinggal di situ. Kok saya nggak tahu? Itu rumah saya loh. Awalnya aja nih kita. Iya, gini. Jadi tidak ada permisi sama sekali. Karena awalnya saudara tidak tahu kan, berarti tidak ada permisi Oma, Opa, nanti ada Om Bas yang mau tinggal di rumahnya. Bisa saya minta kunci rumahnya misalnya. Kan kalau punya rumah kita punya kuncinya. Masa mau dobrak? Kan nggak mungkin. Terus gimana itu penjelasannya? Pas tahu aja pas lagi ke sana, Ya. tahu ada Om Bas. Sudah sejak kapan begitu? Oh ya, tidak. Gini saya tanya. Yang saya tanyakan gini. Ini kan kunci rumah ada sama yang punya. Kunci rumah ada sama siapa? Kok bisa masuk ini orang? Ada sama ibu juga. Oh, itu yang Kuncinya? saya tanya. Jadi Iya. ada kunci ada dua. Ada 2 kunci. Jadi Jadi- kunci awal itu pada saat akad kredit memang ada. Mm-mm. Nah, keduanya itu saya memang ada kunci juga. Jadi pada saat serah terima kunci itu kunci sama siapa? Ada sama ibu yang pertama. Kunci Ibu yang pertama. Iya. Padahal sebenarnya bukan rumah ibu. Bukan. Cuman kan dibantu sama ibu. Dibantunya DP. Iya. Tidak bantunya DP. Terus kenapa ibu sebagai seorang bupati, seorang pejabat harusnya kan ada namanya orang pamit ya, permisi masuk ke rumahnya orang. Ini saya mau ada orang, ada teman saya, misalnya kan saudara juga pasti kenal sama Om Bas kan. Ada Om Bas ini mau tinggal di sini. Saya jadi indah persoalkan masalah itu, Bu. Kemarin waktu saya tahu juga ada Om Bas di situ, karena apa yang saya bilang, ini kan orang teman dari dulu, maksudnya Iya. ndak mungkin Saya cuma lah, ya. melihat dari segi etika bahwa orang kalau masuk ke rumah orang harusnya punya rumah tahu. Itu namanya etika. Itu kan. Iya. Mungkin saudara memaklumi karena itu bos saudara misalnya. Oke, tapi saya merasa bahwa oh berarti ini bupati punya andil di dalam situ. Jadi dia dengan bebasnya bisa masukin orang gitu. Ya kan? Logikanya kan gitu. Iya. Karena saya merasa bahwa saya punya andil di rumah. Oke, kita beruang bersama, saya punya andil di situ, saya DP-nya saya yang bayar. Jadi saya sesuka hati tanpa izin saudara, saya bisa masukin orang. Gitu kan? Begitu kan? Betul. Jadi kenapa saya menganggap bahwa saudara, walaupun saudara tidak mengakui bahwa saudara memfasilitasi mereka. Kan setelah itu kan saudara tahu. Yang awal saudara tidak tahu. Tapi setelah itu saudara tahu. Lalu saudara malah sering menjemput. Itu namanya memfasilitasi bukan? Bukan fasilitas itu, Bu. Apa tuh Minta namanya? tolong. Ya iya sama aja Pak. Kalau kesannya fasilitas itu ya bisa saja saya ada niat sendiri begitu. Tidak. Bukan memfasilitasi. Itu membantu, menjemput, mengantar ke rujak. Itu memfasilitasi. Difasilitasi dengan kendaraan diantar jemput. Misalnya seperti itu. Oh, jarang sekali. Jarang sekali. Saya paling ke sana itu satu kali saya bawa makanan. Ya. Ya, itu. Dengan dia tempati rumah Bapak di sana, itu bukan fasilitasi. Dengan dia menempati rumah Bapak, itu fasilitasi bukan? Memfasilitasi tempat tinggal itu bukan? Fasilitasi tempat tinggal kan? Apa itu namanya? Ya, namanya juga orang minta tolong ini. Ya Ibu, minta intinya tolong, iya. memfasilitasi kan, sama aja intinya Bapak memfasilitasi hubungan terlarang ini yang menurut saya ya. Menurut saya tidak minta pendapat Bapak. Dari informasi-informasi ini ada seperti ada surat yang disampaikan bahwa suami saya itu kan suami saya sudah pergi.
Saya berbicara ini adalah berdasarkan keterangan dari semua saksi-saksi. Saya tidak melihat dari satu orang, tapi semua informasi yang masuk ke kami. Itu yang kami sampaikan. Makanya kenapa saya sampaikan bahwa itu saudara memfasilitasi semua. Memfasilitasi sama-sama sebagai teman. Kalian itu saudara-saudara itu sering sekali berenam jalannya. Itu kan bagian dari memfasilitasi, menemani itu juga bagian fasilitasi, menservis mereka. Itu kan semuanya, itu kan bagian dari semuanya. Makanya saya menganggap bahwa kenapa ini yang jadi masalah, Ibu Bupati punya suami. Tapi saudara-saudara tanpa beban ikut bersama-sama gitu. Dan saudara menyatakan bahwa ini tidak wajar. Makanya saya tanyakan kepada Oma, wajar tidak menurut Oma orang yang sangat dekat? Biasanya sebagai sahabat, gelagat apapun sahabat kita instingnya tuh cepet banget. Kita langsung insting. Ini ada ini. Dia nangis, dia ngeluh, yang katanya sering berantem. Kira-kira kalau cuman persoalan konsultan politik pakai berantem kasih bunga. Itu sampai nangis-nangis. Normal enggak itu? Wajar enggak itu menurut Oma? Tidak wajar. Oh ya, itu yang saya mau. Dari tadi kan saya cuma bertanya itu, Oma. Akhirnya sampai panjang-panjang kita bicaranya.